البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai permasalahan jahiliyah, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang hidup di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Permasalahan yang ketujuh, na'am barakallahu fikum, yang mana permasalahan ini banyak dari kalangan orang-orang awam dan semisalnya ketika kalah berdebat atau kalah hujjah tidak punya dalil menggunakan kekuatan. Naam. Sehingga mereka berpandangan bahwasannya yang memiliki kekuatan itulah yang benar. Nah, baik itu pemerintah atau penguasa atau pemimpin. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dinilai dari kekuatan badaniyah, namun dinilai dari kekuatan imaniyah, sebagaimana sudah kami jelaskan walaupun secara ringkas. Nah, kita baca di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Al-mas'alatu as-sabi'atu, permasalahan yang ketujuh. Al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afham wal a'mal fil mulki wal mal, nam wal jah. Nam, mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu dimiliki atau berada pada kaum yang mereka diberi kekuatan dalam pemahaman dan amalan, perbuatan misalkan banyak membantu, banyak dan semisalnya. Nah, atau dalam kekuasaan atau hartanya, memiliki harta yang banyak itu yang benar, atau memiliki kedudukan. Nah, barakallahu fikum. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, "Wa laqad makkannahum fima immakkannakum fi." Dan sungguh kami telah memberikan kemapanan kepada mereka pada perkara-perkara yang barakallahu fikum yang kami tidak memberikan kemapanan kepada kalian. Nah, dalam artian kelanggengan dan juga mapan dalam berkuasa. Namun perlu diingat barakallahu fikum, kekokohan. Nah, barakallahu fikum atau kekuasaan dan semisalnya barakallahu fikum, kebenaran bukan dinilai dari banyaknya pengikut, barakallahu fikum, bukan pula dari kekuatan yang ada pada mereka, namun kebenaran diukur dari berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh apa? Kekuasaan yang sangat mulia dan juga kelanggengan dalam berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum kepemimpinan atau kekuasaan di dalam kehidupan di muka bumi ini ketika mereka beriman dan juga beramal-amalan saleh barakallahu fikum. Namun bagi orang-orang yang mereka barakallahu fikum mengandalkan kekuatan badaniyah, tidak ada kekuatan imaniyah, maka mereka barakallahu fikum walaupun mereka berkuasa, biasanya sementara saja akan ada pemberontakan dan semisalnya, karena mereka meninggalkan keimanan yang ada pada diri mereka. Mereka menggunakan barakallahu fikum hawa nafsu dan semisalnya. Jadi ukuran kekuatan yang diinginkan di sini barakallahu fikum adalah kekuatan barakallahu fikum bukan badaniyah namun imaniyah. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Ini adalah janji yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang mereka beramal amalan saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala akan berikan kepemimpinan mereka di muka bumi ini, berkuasa di muka bumi ini, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa.
Wala yumakkinanna lahum, kemudian Allah Ta'ala memberikan kekokohan, kemapanan untuk mereka, dinahum, agama mereka, alladzi irtadaw lahum, yang Allah Ta'ala meridhai untuk mereka. Itu agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, perhatikan. Dan sungguh Allah Ta'ala menggantikan bagi mereka setelah barakallahu fikum, menggantikan pada mereka keamanan yang sebelumnya ada rasa takut. Tapi apa? Ya'budunani. Dengan itu semuanya akhirnya manusia pun atau mereka semuanya beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang kufur setelah itu semuanya, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Kita lanjutkan di sini. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Ini. Dan mereka dahulu, yang sebelumnya, orang sebelumnya, yastaftihuna, mereka diberikan kemenangan, diberikan barakallahu fikum, kemenangan, kekuasaan terhadap orang-orang kafir. Namun falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih, kemudian telah datang, ketika datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rafu. Mereka seakan-akan tidak mengenal, tidak mengetahui kafaru bih, bahkan mereka kufur dengannya. Itu Allah musta'an. Padahal apa? Padahal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu bukan diukur dari kebenaran atau al-haq yang dibawa. Namun mereka ukur dengan kekuatan badaniyah dan yang semisalnya. Wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Jadi semua ini harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, min masail jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah, ritual-ritual atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Annahum yastadilluna anna ma kana 'alaihi al-aqwiya'u minan nas wa ashabil jahi wa ashabil dzaka, bahwasanya mereka berdalilkan bahwasanya keadaan yang dulu para orang yang kuat itu berada di atasnya, dari kalangan manusia, washabil jah, dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan, wa ashabil zakat, ada orang-orang yang cerdas atau cendekiawan, annahu wal haq, bahwasanya dialah yang benar. Ini menunjukkan bodohnya mereka kan. Mereka berdalilkan bahwasanya orang-orang yang kuat dari kalangan manusia yang berada di atasnya, dan para pemilik kedudukan, memiliki gelar, titel dan semisalnya. Kalau sekarang ya mungkin LC atau MSc atau doktor dan semisalnya. Wa ashabidz zakat, dan orang-orang yang cerdas atau cerdik atau orang-orang cendekiawan. Annahu al-haq, wasanya dia yang benar, katanya. Fa hadha huwa ad-dhabit indahum, inilah ketentuan atau yang jadikan patokan menurut mereka. Lima'rifatul haq, untuk mengenal kebenaran. Annahum yanzuruna fin nas, mereka memperhatikan apa yang ada pada manusia. Kalau kita tidak, kita memperhatikan apa yang ada pada manusia, namun apa? Kebenaran yang ada padanya. Al-haq yang dia dakwahkan, barakallahu fikum, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita misalkan membela Syekh Shalih Al-Fauzan, membela Syekh Yahya Al-Hajuri hafizallahu taala, dan membela Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan membela Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, bukan secara zat yang kita bela, namun keadaan al-haq, atau istilahnya apa? Ad-dalil yang ada pada mereka. Ketika mereka berpegang teguh dengan As-Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah, barakallahu fikum, mereka mengamalkannya, mendakwahkannya. Oleh karena itu kita membela mereka bukan karena kedudukannya atau bukan karena orangnya, namun barakallahu fikum, manhaj serta ad-dalil yang ada pada mereka, Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, annahum yanzuruna fin nas, mereka memperhatikan apa yang ada pada manusia. Sampai saat ini orang-orang sekarang, para barakallahu fikum, orang-orang yang mereka mengklaim atau mengaku dirinya ahlus sunnah, namun mereka mencari titel atau gelar, sudah menjadi ustadz, kuliah lagi untuk mencari gelar doktor misalkan, atau kuliah lagi mencari gelar LC. Tujuannya apa? Dunia atau akhirat seperti itu? Akhirat nggak perlu titel yang di belakang oleh di depan, nggak perlu doktor, LC, MSc, nggak perlu. Kita manusia biasa ya akhi, barakallahu fikum. Yang penting kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalannya dan juga keyakinannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sembarangan. Barakallahu fikum, kita sekarang berada di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah.
Apa kata beliau sini? Fama kana alaihi ahlul quwwah wal mal wa taraf wal jah i'tabaruhu huwal haq. Maka keadaan orang-orang yang memiliki kekuatan dan orang yang memiliki harta, para harta yang memiliki banyak harta, orang-orang yang beruang, wa taraf orang-orang yang mewah, wal jah dan orang yang memiliki kedudukan. I'tabaruhu mereka menganggap bahwasanya dia atau orang tersebut adalah huwal haq, dia yang benar. Wa ma kana 'alaihi du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batilan. Ini perhatikan. Dan keadaan yang orang-orang lemah berada di atasnya, orang-orang fakir, orang lemah, orang miskin, enggak punya apa-apa, walaupun berada di atas Al-Qur'an Sunnah itu dianggap jelek. Dianggap di atas kebatilan, dianggap dia adalah sesat itu. Hadhi halatu ahli jahiliyah. Yang seperti ini adalah keadaan orang-orang jahiliyah. Nah, ini sekarang ada enggak di zaman kita? Yang melakukan atau mencontoh ritual amalan jahiliyah ini banyak sekali. Dari kalangan hizbiyun barakallahu fikum, mereka tidak mau menerima dakwah kalau yang misalkan cuman yang berdakwah orang-orang misalkan dikatakan dengan orang-orang dalam artian dalam negeri gitu, belajarnya dalam negeri. Barakallahu fikum. Kalau udah pergi ke Yaman atau pergi ke Saudi baru diterima. Kalau tidak, kita tidak. Selama dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, mempelajarinya, menekuninya, kemudian barakallahu fikum mengajarkan, mengamalkannya. Maka silakan mengajar, silakan mendakwahkan ilmunya. Barakallahu fikum. Kita tidak mensyaratkan harus yang keluar dari Damat, mensyaratkan harus yang keluar dari Jamiah Islamiyah, tidak. Selama berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bi fahmi salafil ummah, tafadhal, silakan. Barakallahu fikum. Tentunya sesuai dengan kadar, sesuai dengan ilmu dan yang ada pada masing-masing manusia. Barakallahu fikum. Kata beliau sini, wa hadza ad-dabitu batilun. Maka sandaran atau patokan seperti ini adalah batil. Mereka berpatokan bahwasannya untuk mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki kedudukan. Kalau orang-orang yang enggak punya titel, kalau belum Dr. Andes atau belum S1 atau S2, belum LC atau MSc, enggak terima dakwahnya. Sejak kapan mulai seperti ini? Barakallahu fikum. Sejak zaman Rasulullah dulu enggak ada seperti ini. Barakallahu fikum. Sejak zaman Rasulullah, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in enggak ada, enggak perlu LC, MSc, enggak perlu. Selama dia berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum, maka silahkan. Kata beliau, wa hadha ad-dabitu batilun fa inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil as-sabiqah al-kafirah annaha kanat 'ala quwwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang umat-umat yang terdahulu, umat-umat orang kafir ya terdahulu, bahwasanya mereka kanat 'ala quwwah. Mereka di atas, berada di atas kekuatan. Wa annaha, dan bahwasanya barakallahu fikum, umat-umat terdahulu yang kafir tersebut kanat ala sarwarah. Atau sarwah, mereka memiliki kekuatan dan juga kedudukan. Serta memiliki istilahnya itu banyak pasukan. Fi ayatin katsirah. Allah Ta'ala telah mengkabarkan pada ayat-ayat yang sangat banyak, wa annahum ahlu jah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa indahum zaka'un wa afham, bahkan mereka memiliki kecerdasan dan pemahaman. Lakin ma nafa'ahum dzalik, akan tapi yang seperti itu tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Bal kanu 'alal batil, namun walaupun demikian keadaannya mereka berada di atas kebatilan. Wa qad dzakarallahu hadza fi ayatin katsiratin, dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan barakallahu fikum yang seperti ini di dalam ayat yang banyak. Minha, di antaranya qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila telah dibacakan atau apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang jelas dan gamblang yang nampak. Qala alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata lil ladzina amanu. Perhatikan, orang-orang kafir langsung berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun. Kelompok mana, dua kelompok yang barakallahu fikum, mana di antara dua kelompok khairun yang lebih bagus, maqaman kedudukannya, wa ahsanu nadiyya, dan juga lebih bagus seruannya. Seperti itu. Faqala ta'ala raddan 'alaihim, kemudian Allah Ta'ala berfirman membantah mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asatha wa ri'ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka, min qarnin, dari atau istilahnya generasi sebelumnya. Mereka adalah lebih bagus kedudukannya, dan juga lebih bagus barakallahu fikum keadaannya. Kedudukannya barakallahu fikum, kemudian lebih bagus juga
dari sisi kecerdasan dan semisalnya, namun Allah telah binasakan. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Bukankah atau tidakkah mereka memperhatikan atau mereka berjalan di muka bumi. Barakallahu fikum, dalam artian mereka safar memperhatikan, fayanzuru, kemudian mereka melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana dahulu akibat orang-orang yang sebelum mereka. Dalam artian Allah telah binasakan, wa kanu ashadda minhum quwwah, padahal dahulu mereka lebih kuat daripada yang setelahnya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardh. Perhatikan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala atau tidaklah ada sesuatu di langit dan di bumi, sesuatu yang Allah Ta'ala itu membuat lemah, enggak ada. Semuanya Allah Ta'ala mampu menghancurkan semua alam semesta, kemudian menggantikan makhluk yang baru, mampu. Barakallahu fikum, itu Allah Subhanahu wa taala ya. Iya syayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, iya syayudhibkum, jika Allah Ta'ala menghendaki yudhibkum, menghilangkan, menghancurkan kalian semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan makhluk yang baru. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang susah. Bukan perkara yang susah. Allah Ta'ala berfirman, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya perkara yang seperti itu, bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang mudah, tidak ada yang susah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui dan Maha mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Dan Allah Ta'ala berfirman, betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka, generasi sebelum mereka, padahal mereka kekuatannya lebih besar. Wa qala ta'ala alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka, generasi sebelum mereka, yang mana mereka telah kami berikan kekokohan di muka bumi, diberikan kedudukan di muka bumi, malam numakkin lakum, tidak seperti yang kami telah berikan kemapanan pada kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kemudian Allah Ta'ala atau kemudian kami utus barakallahu fikum langit untuk menurunkan hujan, hujan sangat deras. Barakallahu fikum, hujan dari langit. Barakallahu fikum. Ini semula ya, Allah Ta'ala turunkan hujan untuk mereka. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami menjadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Namun gara-gara sebabnya mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, apa akibatnya? Fa ahlaknahum bidzunubihim. Tidak bersyukur, malah justru memperbanyak, barakallahu fikum, banyak membuat dosa dan semisalnya. Fa ahlaknahum, namun kami binasakan mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na, kemudian kami pun menumbuhkan, menciptakan lagi min ba'dihim, setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Fahadil ayat wa amsaluha, maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya tadullu, menunjukkan ala annal ibrata laysat bil quwwah wal mal, bahwasanya yang jadikan sandaran patokan pedoman itu bukan banyaknya harta, bukan pula kekuatan. Idza kana ahlu dzalika 'ala dhalal, apabila orang tersebut berada di atas kesesatan. Orang yang memiliki kekuatan yang besar namun di atas kesesatan, itu bukan timbangan kita. Orang yang memiliki kekuatan atau orang yang memiliki banyak harta namun di atas kesesatan, maka itu juga bukan timbangan kita. Fa inna hadhil quwwah wa hadzal mal wa hadzal thara la yanfa'um. Sungguhnya kekuatan ini dan harta ini dan kekayaan ini tidak bisa memberikan manfaat pada mereka. Barakallahu fikum. Jadi yang bisa memberikan manfaat pada mereka apa? Kebenaran al-haq yang mereka ambil, yang mereka pegang, dan mereka dakwakan serta mereka amalkan. Nas'alullaha as-salamata ala afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha
wa ma batan. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita terhindar dari permasalahan jahiliyah yang ketujuh ini, yang mana ini juga barakallahu fikum telah melanda sebagian kaum muslimin. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.